Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para santri sekalian, kita telah masuk kepada pembahasan ilahiyat, yaitu pembahasan tentang ketuhanan. Sebelumnya juga kita telah bahas sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu nafsiyah, yaitu wujud, dan beberapa sifat salbiyah. Di sini saya akan mereview sekilas tentang apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Taib. Pembahasan dalam ilmu tauhid ini terbagi menjadi 3, yaitu ilahiyat, pembahasan tentang yang bersangkut yang berhubungan dengan ketuhanan, tentang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, pembahasan tentang nubuwat, yaitu kenabian. Yang ketiga adalah pembahasan sam'iyat, yaitu tentang informasi-informasi gaib seperti azab kubur, surga, neraka, dan lain sebagainya. Ulama tauhid memetakan sifat-sifat Allah ke dalam 4 kategori untuk memudahkan umat Islam dalam memahami sifat-sifat Allah. Nah, yang empat kategori ini adalah: yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bait selanjutnya, yaitu bait 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah ghandiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asdiqa. Maka wajib bagi Allah sifat wujud dan qidam, begitu juga baqa, yang tidak dicampuri oleh adam atau ketiadaan. Dan bahwasannya Allah menyalahi segala yang baru yang berhubungan dengan ketiadaan, yang mana dalil ketiadaan ini menjadi dalil sifat qidam dahulu. Wajib juga bagi Allah memiliki sifat qiyamuhu bin nafsihi, berdiri sendiri, dan wahdaniyah, esa, suci dari segala suci dan tinggi segala sifat-sifatnya. Allah itu suci dari yang berlawanan, dari segala lawan sifat-sifatnya, dari yang menyerupai, dari sekutu secara mutlak, serta dari orang tua, walid atau ayah atau ibu. Begitu juga dari anak dan teman. Kita masuk ke pembahasan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wajibul wujud. Wajibun lahul wujud, yaitu sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Allah bersifat wajibul wujud, maka Allah ini wajib adanya atau pasti adanya. Nah, ini sifat nafsiyah adalah sifat pasti bagi Allah Subhanahu wa taala.
yang mana sifat nafsiyah ini menunjukkan atau menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau zat itu sendiri, tidak lebih. Nah, sifat nafsiyah ini menjadi pusat atau landasan bagi seluruh sifat-sifat wajib yang lain. Wajib lahul wujud, wajibun lahul wujud. Jadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala wujud, ada. Maksudnya bagaimana? Yaitu annahu la yajuzu alaihi al-adam. Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya menerima ketiadaan. Al-adam artinya ketiadaan, fala yaqbalul adama la azalan wala abadan. Maka Allah tidak menerima ketiadaan la azalan dalam permulaan, wala abadan, dan juga akhir. Jadi la azalan wala abadan maksudnya Allah ini tidak didahului oleh ketiadaan dan juga tidak diakhiri oleh ketiadaan. Anna wujudahu ta'ala li dzatihi la li'illatin. Jadi adanya Allah ini, wujud Allah ini ta'ala li dzatihi, karena zatnya itu sendiri, la li'illatin, tidak karena sebab di luar dirinya. Maka dari itu ia disebut wajibul wujud. Berbeda dengan wujud wujud kita atau wujud alam semesta, yang mana wujudnya kita ini li ghairihi, bukan li dzatihi. Wujudnya kita ini karena membutuhkan kepada sesuatu untuk mengadakan. Misalkan adanya kita itu karena kita dilahirkan, karena kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan kita tidak ada. Nah, itu kita didahului oleh ketiadaan. Dan seluruh alam ini didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan Allah, Allah tidak membutuhkan kepada apapun untuk mengadakannya dan tidak didahului oleh sesuatu apapun. Nah, dalilnya adalah annallaha ta'ala yajibu iftiqarul alamu ilaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajib alam itu, alam semesta membutuhkan kepadanya. Wa kullu man wajaba iftiqarul alam ilaihi fahuwa wajibul wujud. Dan setiap yang mana alam membutuhkan kepadanya, maka ia wajib adanya. Allahu wajibul wujud. Maka natijahnya atau kesimpulannya adalah Allah wajibul wujud, Allah pasti adanya. Kemudian kita masuk kepada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah. Nah, sifat salbiyah ini adalah sifat yang menolak atau menafikan segala hal atau segala sifat yang tidak patut, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan al-qidam, Allah tidak bermula, maka di sini maksudnya menolak bahwasanya Allah itu bersifat hadis, yaitu memiliki permulaan. Kita bahas saja langsung. Yang pertama adalah sifat qidam. Wa wajibun lahul qidam. Wajib bagi Allah bersifat qidam, artinya dahulu, maha dahulu, kekal. Jadi makna sifat qidam itu adalah menolak adanya ketiadaan di awal. Maka jadilah qidam, dahulu, tidak ada awalnya. Nah, al-qidam di sini maknanya adalah adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala. Jadi tidak ada permulaan, tidak ada awal bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain adamu iftitahil wujud. Sama maknanya. Di sini wujud Allah berbeda dengan wujud alam semesta beserta isinya. Karena alam semesta ini memiliki permulaan. Seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya ini memiliki permulaan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya tidak
memiliki permulaan, tidak didahului oleh sesuatu apapun dan tidak juga didahului oleh ketiadaan. Dalilnya adalah annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak qadim, lakana hadisan, pasti ia hadis. Apa itu hadis? Hadis itu wujudnya itu memiliki permulaan atau wujudnya itu ada setelah ketiadaan. Nah, walau kana hadisan, dan apabila Allah itu hadis, laftaqara ila muhdis, maka Allah itu pasti membutuhkan kepada muhdis, sesuatu yang mengadakan. Fayalzam ad-daur wa tasalsul, maka hal ini meniscayakan adanya ad-daur wa tasalsul. Jadi sebab yang tidak berujung. Sebab yang tidak berujung. Wa kullu minhuma muhalun, dan keduanya ini ad-daur wa tasalsul ini mustahil, maka sudah pasti Allah itu bersifat qadim. Nah, ini hadis itu yakni wujuduhu ba'dal adam, atau ia memiliki permulaan, wujudnya ini memiliki permulaan hadis karena ia ada setelah diadakan, ada yang mengadakannya. Nah, yang hadis ini selalu membutuhkan kepada muhdis, sedangkan Allah ia adalah qadim, maka ia tidak membutuhkan kepada muhdis. Gitu. Contoh yang hadis ini seperti kita ya, manusia, alam semesta. Jika kita perhatikan, misalkan tadinya pohon itu tidak ada, ditanami dari bibit, kemudian menjadi tumbuhan, menjadi pohon, kayu, kemudian menjadi rumah dan segala macam yang bisa digunakan dari kayu yang tadi itu. Nah, itu semuanya hadis, ada dari ketiadaan. Qala ta'ala huwal awwalu wal akhir, Al-Hadid ayat 3. Dialah yang mengawali dan dialah yang mengakhiri. Tidak ada permulaan baginya dan tidak ada akhir bagi wujudnya. Yang kedua adalah al-baqa. Al-baqa artinya adalah kekal. Wa wajibun lahul baqa. Nah, di sini makna sifat baqa adalah menolak ketiadaan di akhir. Jadi menolak adanya ketiadaan bagi Allah di akhir. Nah, maka di sini al-baqa maknanya adalah adamul akhiriyah liwujudihi ta'ala. Tidak ada akhir bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan alam dan manusia yang memiliki akhir. Ya, bisa meninggal, bisa musnah, bisa cacat, bisa hancur, dan sebagainya. Dalilnya annahu ta'ala yajibu alaihil baqa fayastahilu alaihil adam. Allah Subhanahu wa taala wajib kekal. Fayastahilu alaihil adam, ketika ia kekal maka mustahil Allah Subhanahu wa taala menerima ketiadaan. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada padanya itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, semua yang ada, semua yang diciptakannya akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu. Yang kekal hanya Allah, semuanya tidak ada yang kekal kecuali yang dikehendakinya kekal, maka ia akan kekal. Contohnya apa yang dikehendaki Allah kekal adalah surga dan neraka. Namun surga dan neraka ini memiliki permulaan, tapi ia tidak memiliki akhir karena Allah menghendakinya untuk kekal. Yang ketiga adalah wajibun lahu annahu ta'ala mukhalifun lil hawadis. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala
berbeda dengan makhluk-makhluknya yang bersifat hadis. Nah, di sini maknanya apa? Maknanya adalah menolak adanya persamaan Allah dengan makhluknya, baik dari segi sifat, zat maupun perbuatan, af'al. Jadi ketika Allah mukhalifun berbeda dengan makhluk-makhluknya yang hadis ini, maka mustahil Allah sama dengan makhluknya. Ya, yang mana makhluk-makhluknya ini senantiasa membutuhkan kepada ruang dan waktu, bermateri, bisa musnah, dan segala sifat yang ada dalam makhluk Allah berbeda darinya. Nah, yajibu annahu ta'ala mukhalifun lil hawadis allati yanaluhal adam. Jadi wajib bagi Allah berbeda dengan seluruh makhluk-makhluknya yang bersifat hadis. Allati yanaluhal adam, yang mana makhluk-makhluknya ini, hadis ini selalu dapat menerima ketiadaan. Dalilnya huwa dalilul qidam annahu law lam yakun mukhalifan lahawadis lakana mumatlan laha walau kana kadzalik lakana hadisan. Jadi seandainya Allah tidak berbeda dengan makhluknya, maka ia pasti sama dengan makhluknya. Sedangkan walau kana kadzalik, kalau Allah sama dengan makhluknya, lakana hadisan, maka Allah itu hadis. Ketika hadis pasti membutuhkan kepada muhdis. Nah, nanti seperti yang tadi di qidam, di sifat yang qidam tadi, kita telah batalkan bahwasannya hadis ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan menimbulkan sebuah tautologi atau tasalsul atau daur, yang mana menjadikan sebab yang tidak berujung, dan itu mustahil adanya. Maka Allah mustahil bersifat hadis. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, wa huwas sami'ul basir, ialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi apapun yang ada dalam benak antum, bagaimana Allah, bentuknya seperti apa, nah itu tidak serupa dengan apa yang kita pikirkan. Maka ada pepatah atau ada perkataan la ya'lamullaha illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui Allah dengan pasti kecuali Allah itu sendiri. Allah sendiri yang mengetahui Allah. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, karena tidak ada yang menyerupainya. Yang keempat adalah wawajibun lahu qiyamuhu binafsihi. Wajib bagi Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri adalah menolak sifat butuh kepada yang lain atau kepada yang menciptakan. Karena Allah berdiri sendiri, Allah tidak membutuhkan kepada yang menciptakan, Allah juga tidak membutuhkan kepada zat apapun untuk berdiri, untuk berbuat sesuatu. Nah, di sini maksudnya qiyamuhu binafsihi adalah adamu iftiqarihi ta'ala ilal mujid. Allah tidak membutuhkan kepada yang menciptakan, karena Allah lah yang satu-satunya pencipta. Kemudian adamu iftiqarihi ta'ala ilal mahal ay addat allati yaqumu biha. Allah juga tidak membutuhkan kepada mahal, tempat. Ay addat allati yaqumu biha, atau zat yang mana Allah berdiri di atasnya, tidak membutuhkan sandaran ya, atau tidak membutuhkan bantuan dari apapun di luarnya. Dalilnya apa?
lau iftaqara ilal mukhassis lakana hadisan waqad wajaba qidamuhu. Jadi seandainya Allah membutuhkan kepada pencipta, lakana hadisan, berarti maka Allah itu pasti hadis, waqad wajaba qidamuhu. Sedangkan tadi kita telah batalkan hadis. Allah mustahil bersifat hadis, waqad wajaba qidamuhu, dan Allah pasti karena Allah pasti bersifat qidam, yang mana ia tidak membutuhkan awal, permulaan. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Ghaniyun ini tidak memerlukan sesuatu, kaya, sudah kaya, tidak butuh kepada apapun. Dan yang terakhir adalah wahdaniyah, wa wajibun lahu wahdaniyah. Nah, makna sifat wahdaniyah adalah menolak bilangan dalam zat, sifat, dan af'alnya. Yaitu wahdaniyah itu anna dzatahu laisat mutarakkabah min ajza. Zat Allah itu perlu kita ketahui, ia tidak tersusun oleh bagian-bagian. Tidak seperti kita, ada tangan, ada kaki, tersusun dari hati dan lain sebagainya. Allah tidak demikian. Zat Allah itu esa. Laisa hunaka dzat tushbihu bidzatihi ta'ala. Tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa hunaka ahad yattasifu bisifatin tushbihu sifatihi ta'ala. Dan tidak ada seorang pun, apapun yang sifatnya itu menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna jami'al af'al makhluqatun lillahi ta'ala. Dan segala perbuatan, bahkan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Meskipun manusia ini mempunyai kasb ini usaha, ikhtiar, namun usaha kita itu selalu dibarengi oleh kudrah Allah, kekuasaan Allah gitu. Tanpa kudrah Allah, usaha kita atau kehendak kita tidak akan terjadi apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wahdaniyah, artinya dia tunggal, esa, dan tidak berbilang, bukan bagian. Nah, itu tidak memiliki bagian ya, bukan bagian dari sedikit dan juga bukan bagian dari banyak. Tak ada yang menyamainya dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Hanya dia yang wujud hakiki, hakikat selainnya ialah tiada. Nah, secara akal ini tidak mungkin ada dua Tuhan. Misalnya, satu Tuhan perusak dan lain pencipta, Tuhan pencipta. Berarti masing-masing punya kelemahan. Yang satu hanya bisa mencipta, yang lain hanya bisa merusak. Dan ini mustahil ya. Makanya Allah berfirman, qala ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Seandainya di dunia ini ada dua pencipta, maka sudah rusak langit dan bumi. Ya, tidak mungkin ya ada dua pencipta. Jadi ketika ada Tuhan satu menciptakan ini, kemudian Tuhan lainnya tidak setuju, dia membinasakannya lagi, yang ada nanti Tuhannya berantem duluan gitu. Nah, itu mustahil adanya. Makanya ketika ada dua Tuhan, pasti langit dan bumi ini akan binasa, akan rusak. Namun kenyataannya, pada nyatanya langit dan bumi ini tidak rusak. Maka itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu hanya Allah yang esa, Tuhan yang esa. Berarti Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Nah, qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Kita telah selesai sifat salbiyah ini ya. Kemudian munazzahan awsafuhu saniyah. Sifat-sifat Allah ini suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai atau segala sifat-sifat yang berlawanan dari sifat-sifat kesempurnaannya. Atau juga ia juga suci dari sekutu, wawalidin, juga ibu bapak, kadal walad, juga suci dari anak dan teman. Jadi maksudnya adalah Allah tidak sebanding dengan lawan-lawannya, tidak menyerupai, tidak memiliki sekutu. Allah juga mustahil memiliki sifat yang mana sifat itu berlawanan dengan kesempurnaannya. Kemudian juga Allah tidak memiliki ayah dan ibu seperti di agama-agama lain yang Tuhannya itu memiliki memiliki ayah dan ibu, dan Allah juga tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak diperanakan gitu. Dan juga tidak butuh kepada teman. Maha suci Allah. Jadi apa-apa yang menguranginya. Jadi seperti itu tadi ya sifat nafsiyah dan salbiyah. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.